Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu topik yang sedang hangat ya akhir-akhir dibicarakan oleh warga Indonesia, yaitu tentang perselingkuhan salah satu public figure yang ada di Indonesia. Lah, malah salah server. Enggak. Jadi saya akan bahas tentang atau mereview, mengulas salah satu mengulas sepatu outdoor atau sepatu gunung yang belum lama ini saya beli di salah satu marketplace yang ada di Indonesia dengan harga yang cukup miring, yaitu 220 ribu rupiah. Susah amat ngomongnya. Oke, tapi nih ya, kita berandai-andai dulu ya. Tapi nih seandainya nih kasus mega korupsi bansos atau yang lainnya dibahas sebagaimana detailnya kasus ini, bayangkan. Wow, amazing. Udah, oke, balik lagi. Jadi topik utama kita kali ini yaitu saya akan mengulas tentang sepatu yang saya beli kemarin dari salah satu marketplace yang ada di Indonesia, sepatu Jack Wolfskin ya, dengan harga yang cukup miring yaitu 220 ribu rupiah. Nah, apakah sepatu ini dengan harga yang miring itu layak dibeli dan layak dipakai? Oke, kita ulas saja. Oke, mantap, oke. Awalnya saya nggak sengaja membeli sepatu ini ya. Jadi di sosmed saya itu tiba-tiba ada aja iklan sepatu, dan memang kebetulan saya lagi membutuhkan sepatu karena sepatu yang lama itu kemarin habis banjir, hanyut, hilang, dan yang ketemu hanya sebelahnya alias nggak punya pasangan. Jadi karena itulah saya melihat-lihat iklan ini, dan setelah melihat review-reviewnya, oke, saya memutuskan untuk beli. Dan ternyata setelah barangnya datang, secara fisik ya emang di luar ekspektasi. Dari iklan di gambarnya sama di fisiknya itu benar-benar mirip. Mungkin ya 99% mirip lah. Tapi apakah benar-benar layak? Oke, akan kita bahas. Jadi saya akan coba membahas sepatu ini dari 3 bagian ya. Yang pertama bagian luar ya, bagian luarnya, yang kedua bagian insole-nya dalam, dan yang ketiga bagian outsole-nya. Seperti itu. Untuk bagian luarnya sendiri ya, ini lapisannya terbuat dari suede. Nah, apa itu suede? Jadi suede itu sebenarnya sama aja sama kulit atau leather, cuman dia itu posisi kulitnya ada di bagian dalam, bukan di bagian luar. Nah, kalau leather kulit itu kulit biasa ya, ada di bagian luar, itulah yang bedakan. Jadi kalau suede itu yang kulit bagian dalamnya itu lebih halus, lebih terlihat seperti bludru kalau dipegang. Ada tali ya, iyalah ada tali. Masa nggak ada tali mah dipakai tali rapiah. Lalu apa lagi? Nah, lalu ada sablonnya. Jadi di sini di sepatunya ada sablon ya. Sini ada tulisan Jack Wolfskin dan logo kaki apa? Kaki kumbang kayaknya ya, atau kaki macan sejenisnya lah, kucing-kucingan. Jadi sablonnya ini terbuat dari sablonan rubber kayaknya. Semacam karet itu timbul. Untuk sablonannya sih agak kurang rapi dikit ya. Ya mungkin karena ini bukan produk original, mungkin karena ini buatan lokal. Nah, kalau lihat dari deskripsi produknya itu, untuk pembuatannya sepatu ini dibuat di Indonesia atau made in Indonesia, namun bahan-bahan materialnya ini tertulis di deskripsinya itu didatangkan dari produk impor kualitas terbaik. Jadi materialnya atau bahan-bahannya impor, namun dibuatnya di sini di Indonesia. Oke, itu. Kemudian dari bagian insole. Bagian insole-nya saya pegang-pegang cukup tebal, lumayan lah. Lapisan dalamnya juga bisa dibuka ya. Bisa dibuka seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti alas sepatu yang bagian insole-nya itu udah agak rusak, agak bulukan atau apa, jadi bisa diganti.
Nah kebetulan udah saya coba ya, meskipun belum coba ke trekking pendakian, baru dicoba di rumah aja. Dan setelah saya pakai ya cukup lumayan juga lah. Sama kayak sepatu-sepatu lainnya ya, ketika dipakai itu bagian dalamnya ya terasa empuk seperti itu ya. Memang itu yang dibutuhkan dari sepatu gunung ya. Jadi ketika dipakai itu diusahakan kakinya senyaman mungkin dan rasanya empuk, tidak keras. Dan yang bagian terakhir kalau dari alasnya di sini ada tulisan Vibram ya. Jadi Vibram itu semacam karet namun keras. Tapi Vibram itu sebenarnya bukan dari jenis karet, tapi nama perusahaan pemegang lisensi dari karet Vibram seperti itu ya. Seperti itu teman-teman bisa cari tahu sendiri kalau misalkan pengen tahu lebih. Seperti itu. Ya. Apalagi ya? Udah situ aja sih. Kurang lebihnya untuk beratnya belum saya timbang, nanti saya taruh aja di deskripsi ketika nanti sudah saya timbang. Tapi kalau secara sekilas ya nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu ringan ya, sedang-sedang aja. Mirip lah sama sepatu brand lainnya, standar segitu. Oke. Jadi kesimpulannya, sepatu dengan harga yang cukup miring sekitar 220.000 rupiah, Jackwell Skin, apakah layak dibeli dan dipakai? Menurut saya jawabannya sangat layak dipakai. Karena dengan harga yang miring 210 rupiah kita bisa dapat sepatu yang dengan tampilan tidak kalah dengan brand-brand lainnya, seperti brand-brand ternama yang belum lama ini kemarin sempat mengirimkan surat cinta produk review. Seperti itulah. Oke, terima kasih. Itu aja mungkin ulasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dijadikan referensi. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share agar channel saya ini biar bergokil, bisa terus berkembang dan secepatnya menghasilkan receh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.